Kalau boleh tahu emang strateginya gimana Bang Anies mau pajakin 100 orang terkaya di Indonesia? Memangnya ada hutang budi apa? Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menjawab pertanyaan sejumlah pihak yang meragukan targetnya untuk mengejar pajak 100 orang terkaya di Indonesia. Sebelumnya, rencana Anies Muhaimin untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan diragukan oleh sejumlah pihak. Sebab rencana tersebut akan dilakoni dengan mengejar pajak 100 orang terkaya di Indonesia untuk menciptakan keadilan perpajakan. Sejumlah pihak pun ragu apakah Amin benar-benar berani untuk merealisasikan hal tersebut. Anies pun menjawab dengan sebuah pertanyaan, memangnya ada utang budi apa? Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menjelaskan kenapa dirinya dan Caimin menggagas untuk mengejar pajak 100 orang terkaya di Indonesia. Menurut Anies, pundi kekayaan 100 orang terkaya di Indonesia melampaui kekayaan yang dimiliki oleh 100 juta penduduk Indonesia. Tidak hanya itu, ia menilai orang terkaya tersebut bisa mengumpulkan kekayaan juga dari privilege yang diberikan oleh negara. Oleh karenanya, menurut Anies penting untuk menerapkan sistem perpajakan yang adil. Yakni tujuannya agar manfaat dan keuntungan tersebut bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat lewat penerimaan negara. Hal itu diungkap Anies dalam kampanyenya yang bertajuk Desak Anies di Pontianak Selasa 26 Desember 2023. Dalam kesempatan itu, Anies juga menekankan dirinya tidak akan menaikkan pajak untuk masyarakat umum jika nanti terpilih menjadi presiden. Pajakin 100 orang terkaya di Indonesia. Pertanyaannya simpel aja. Emangnya Bang Anies berani untuk pajakin 100 orang terkaya di Indonesia? Kalau boleh tahu emang strateginya gimana Bang Anies mau pajakin 100 orang terkaya di Indonesia? Silakan Bang Anies. Pertanyaan memangnya berani. Pertanyaan berikutnya, memangnya ada hutang budi apa? Ini 100 orang paling kaya nih di sini. Iya, yang 100 paling kaya nggak berani ketemu. Gini, teman-teman sekalian, kita ingin sistem perpajakan kita berkeadilan. Oke? Kita hanya bicara yang 100 terkaya. Dan 100 terkaya itu kekayaan mereka lebih dari 100 juta penduduk Indonesia. Sebuah gambaran ketimpangan. Karena itu rumus kita adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu rumus kita. Jadi kita ke depan ingin meningkatkan produktivitas. Dan kita ingin agar perpajakan kita pada yang paling atas itu harus berkeadilan. Jangan sampai kepada yang paling atas. Ini bukan kepada yang di tengah. Ini hanya 100 yang teratas supaya lebih berkeadilan. Dengan begitu kita akan menyaksikan manfaat itu dirasakan orang Indonesia lebih banyak. Kenapa? Hampir semua yang di puncak itu mendapatkan kekayaan sebesar itu akibat privilege yang diberikan oleh negara. Privilege, apakah itu pertambangan, apakah itu perkebunan, apapun itu datangnya dari negara. Ada 1-2 yang memang lewat aktivitas pasar, pure perekonomian. Tapi sebagian besar adalah mendapatkan kesempatan dari negara. Nah, faedahnya harus bisa dirasakan oleh orang banyak. Tapi kami tidak ada rencana untuk menaikkan pajak kepada masyarakat Indonesia secara umum. Tidak ada rencana menaikkan pajak. Oke? Jadi jangan sampai nanti dipikir, oh sebentar, perubahan itu artinya menaikkan pajak. Loh, kita justru ingin lebih efisien. Dan kami tidak ingin menyebut wajib pajak dengan istilah binatang.